pemirsa setia TV One, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Celia Alexandra kembali menemani Anda sore hari ini. Sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Ada informasi yang menarik yang akan kita hadirkan untuk Anda pemirsa, tapi kita ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana ada mobil pickup yang berpenumpang 5 orang tertabrak kereta api di perlintasan sebidang di Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Berikut informasinya. Peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Poserut, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Mobil itu mengangkut 5 orang. Saat itu pengemudi mobil berusaha melewati perlintasan kereta api saat palang pintu belum tertutup. Namun karena kondisi jalan di sekitar perlintasan sedang dalam proses perbaikan, roda mobil terjerembab jalan rusak di atas perlintasan. Saat penumpang mobil berusaha mendorong mobil melewati rel, kereta api akan segera melintas. Mobil yang tak dapat dievakuasi akhirnya tertabrak kereta api. Mobil pickup hancur, namun seluruh penumpang dan pengemudi selamat. Pemirsa, seorang pria tiba-tiba mengamuk dan hendak menyerang para pekerja di kawasan pabrik minyak kelapa sawit di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Upi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Inilah video aksi seorang pria mengamuk membawa satu pucuk senjata api dan sebilah pisau yang membuat para pekerja panik dan ketakutan. Petugas keamanan yang berada di lokasi langsung mencoba untuk mengamankan. Namun, pria itu menyerang dan mengejar para petugas serta menembakinya dengan senjata apinya. Aksi penembakan tersebut kemudian mengenai tangan seorang anggota polisi. Belum diketahui pasti apa penyebab amukan pria tersebut. Namun petugas sudah mengantongi identitas pria tersebut. Pemirsa, pasca longsor tambak emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebanyak 25 orang korban sudah berhasil dievakuasi tim SAR. Data terbaru dari BPBD Solok, semua korban berhasil dievakuasi. Terakhir, tim SAR berhasil mengevakuasi 1 korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal dunia menjadi 13 orang. Korban tewas yang terakhir ditemukan masih dalam perjalanan menuju posko induk. Petugas terlihat mengalami kesulitan dalam mengevakuasi karena harus melewati sejumlah jurang dan sungai yang berarus deras. Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, Polres Padang Pariaman menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus pembunuhan Nia, penjual gorengan. Tersangka baru MJ alias DN merupakan orang yang membantu tersangka IS dalam pelarian selama 11 hari. Tersangka dikenakan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP dengan hukuman 9 bulan penjara dan selama proses penyidikan diwajibkan untuk melapor. Namun tersangka MJ alias DN ini juga terjerat kasus yang berbeda sehingga pelaku tetap diamankan polisi. Polres Padang Pariaman tetap melakukan pengembangan dan berupaya mengungkapkan fakta baru dugaan tersangka lainnya selain MJ. Pemirsa, kita hadirkan informasi mengenai kebakaran di mana ini Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi Benteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 16 orang tukang yang tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung langsung dilakukan pemeriksaan.
Kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat masih dalam proses pemadaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran Kota Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 16 unit mobil damkar untuk berupaya melakukan pemadaman. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun api yang berkobar hebat sejak pukul 6 pagi menyebabkan kerusakan paling parah di lantai 6 yang merupakan kantor Komnas Perempuan. Saat kebakaran terjadi, kondisi gedung dalam keadaan kosong. Hanya saja ada aktivitas renovasi gedung yang dilakukan sejumlah pekerja. Selain di lantai 6, api yang berkobar hebat pun juga merambat ke lantai 5, 4, 3, dan juga lantai 2. Sudah segera bisa pendinginan dan kami bisa melaksanakan olah TKP. Untuk penyebab tentunya masih akan kami dalami, melakukan penyelidikan. Tentu nanti keterangan-keterangan dari para tukang ini cukup membantu, sekaligus juga kami masih berharap bahwa semua CCTV yang berada di dalam gedung ini recordernya masih bisa kami lakukan pemeriksaan. Selain memeriksa 16 orang tukang yang tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung tersebut, polisi juga akan melakukan olah TKP dengan mendatangkan pihak Puslap-4 Mabes Polri usai kebakaran dinyatakan padam. Selama proses pemadaman, ruas Jalan Proklamasi dialihkan sementara melalui Jalan Megaria. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita perbarui informasi terkait penyebab kebakaran yang melanda gedung Bakamla RI. Kita sudah bergabung bersama dengan reporter TV One Leo Chandra. Leo, apakah sudah diketahui apa penyebab kebakaran tersebut? Ya, selamat siang Putri, Celia dan juga pemirsa TV One. Beginilah untuk situasi terkini dari Gedung Bakamla Republik Indonesia atau Badan Keamanan Laut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seperti yang terlihat ya Putri, bahwasannya untuk kondisi saat ini memang pihak dari Bakamla dan juga petugas pemadam kebakaran ini berhasil memadamkan api yang dimana memang kebakaran ini terjadi pada pukul 6 pagi tadi. Dan sejak pukul 6.30 sampai pukul 8.10, pukul 10 lebih 10, yaitu proses 3 jam pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang dikerahkan sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran. Dan seperti yang terlihat memang ini merupakan dari sisi utara dari Gedung Bakamla Republik Indonesia yang terlihat begitu sangat terbakar oleh api begitu. Mulai dari lantai 6, kemudian lantai 5, 4, 3, dan 2. Yang diketahui memang sumber kebakaran ini terjadi di gedung lantai 6 yang merupakan kantor Komnas Perempuan, dan juga gedung 4 dan 5 ini merupakan kantor dari Bakamla Republik Indonesia. Sementara untuk yang lantai 3 ini merupakan gedung Bung Karno ataupun kantor Bung Karno. Kemudian lantai 2 dan 1 serta basement ini merupakan unit dari Bakamla sendiri. Untuk diketahui unit lantai 1 dan juga basement ini terpantau memang tidak terjadi kebakaran, namun memang ada imbas dari robohnya begitu puing-puing hasil kebakaran yang terjadi dari antara lantai 6 kemudian ke lantai 4. Dan sampai saat ini memang gedung Bakamla Republik Indonesia ini memang masih ditutup untuk sementara untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi akibat dari kebakaran yang terjadi sejak pukul 6 pagi tadi, sehingga pihak dari Inafis Barreskrim Polri sampai saat ini masih melakukan pendalaman terkait sumber api dan juga penyebab kebakaran ini. Namun jika kita melihat dari sisi sebaliknya, sisi selatan, terlihat memang sangat jelas bahwasannya yang terbakar itu hanya di lantai 6, yaitu kantor Komnas Perempuan, sehingga memang terlihat dari sisi selatan dan juga sisi utara ini merupakan dua sisi yang berbeda, karena memang sumber angin yang begitu kencang dari sisi selatan yang membuat memang utara begitu, yang membuat memang gedung Bakamla Republik Indonesia ini terlihat begitu riuk-piuk dengan hangus terbakar oleh apa. Bisa dibantu oleh juru kameramen saya untuk memperlihatkan bagaimana kondisi kebakaran ataupun gedung Bakamla Republik Indonesia saat ini, yang bisa dibantu oleh kameramen saya untuk memperlihatkan gedung-gedung mana saja yang kemudian ini terbakar, mulai dari lantai 6
yang merupakan kantor Komnas Perempuan, kemudian lantai 4 dan 5, kemudian lantai 3 ini merupakan yayasan dari Bung Karno, lantai 1 dan lantai 2 ini merupakan gedung Bakamla. Seperti yang terlihat bahwasannya memang sampai saat ini pihak dari Bakamla dan juga pihak kepolisian ini masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan kantor Bakamla Republik Indonesia. Sekali lagi bahwasannya kebakaran ini terjadi sejak pagi tadi pukul 6 pagi dan pukul 6:20 sampai pukul 10:10 proses pemadaman dilakukan oleh tim pemadaman kebakaran dan diketahui memang tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi di kantor Bakamla Republik Indonesia ini. Dan juga memang diketahui bahwasannya kebakaran ini bermula dari lantai 6 tempat berlangsungnya proyek milik Komnas Perempuan. Kemudian kebakaran ini juga menghanguskan lantai 4 dan juga lantai 5. Diketahui memang untuk lantai 6 sendiri ini diketahui adanya renovasi begitu di kantor Komnas Perempuan, di mana memang pada saat proses evakuasi ini ditemukan ada sebanyak 16 proyek pembangunan ataupun pekerja pembangunan maksud kami. Dan juga memang sampai saat ini pihak kepolisian itu sudah mengamankan ataupun memintai keterangan sebanyak kurang lebih dari 20 yang merupakan 16 diantaranya pekerja bangunan dan 4 diantaranya merupakan ini adalah divisi jaga dari Bakamla Republik Indonesia. Dan memang sampai saat ini kami memang belum mendapatkan informasi terkait dari mana sumber api ini berasal, kemudian apa penyebab kebakaran yang terjadi sejak pagi tadi di gedung Bakamla Republik Indonesia. Dan memang sampai saat ini pihak dari Inafis Barreskrim Polri ini masih mendalami kasus kebakaran Bakamla Republik Indonesia. Sampai saat ini memang kami masih mendapatkan bahwasannya memang gedung kebakaran atau ke gedung Bakamla Republik Indonesia ini memang sudah berhasil dipadamkan apinya oleh pemadam kebakaran. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan, kembalikan dari studio Putri. Oke, saat ini penyebab dari kebakaran masih belum diketahui. Terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan informasi diantaranya seorang pelajar yang terjebak banjir bah di tengah sungai di Cianjur, Jawa Barat. Korban harus bertahan di tengah batu besar. Informasinya akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama dengan Celia dan juga Putri. Pemirsa, sekitar 3.000 motor gede Harley Davidson yang dari berbagai daerah di Indonesia memadati kota Yogyakarta mulai tanggal 27 hingga 28 September 2024. Ya, ribuan penggemar dan pemilik moge Harley Davidson berkumpul di Yogyakarta mengikuti Jogja Bike Rendezvous sambil mempromosikan tempat-tempat wisata di Yogyakarta. Ribuan penggemar dan pemilik moge ini berkumpul di Yogyakarta mengikuti event 2 tahunan Jogja Bike Rendezvous 2024 dalam gedung Jogja Expo Center. Mereka berkumpul sambil mempromosikan tempat-tempat wisata di Yogyakarta dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Setelah mengikuti Jogja Bike Rendezvous, ribuan peserta mendatangi lokasi wisata yang ada di Yogyakarta. Panitia mengimbau agar dalam mengendarai moge tidak ugal-ugalan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Jogja sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pelajar harus kita jaga. Untuk itu, himbauan kami kepada seluruh peserta biker seluruh Indonesia penggemar Harley Davidson untuk menjaga sopan santun lalu lintas, tetap menghargai pengguna jalan yang lain. Dalam acara Jogja Bike Rendezvous, sejumlah peserta menampilkan keterampilan mengendarai moge di dalam lingkaran bola maut. Bahkan salah satu peserta Jogja Bike Rendezvous ini juga menggelar aksi yang bisa meningkatkan adrenalin. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kandungan tanaman kelor memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Daun kelor ini banyak digunakan sebagai bahan dasar makanan, termasuk di restoran di Labuan Bajo. Seperti informasinya berikut ini untuk Anda pemirsa.
Pohon kelor bisa tumbuh dengan mudah di area pesisir, termasuk daerah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak dahulu, warga Labuan Bajo menanam pohon kelor di pekarangan rumah. Selain untuk kebutuhan sayur, pohon kelor juga dimanfaatkan sebagai pagar alam. Karena rasanya yang nikmat, masyarakat Labuan Bajo sering menggunakan daun kelor sebagai sayur. Jenis sayur ini disukai tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Melihat manfaatnya yang begitu besar bagi kesehatan, salah satu restoran di Labuan Bajo menjadikan daun kelor sebagai bahan dasar pada beberapa menu makanan. Menu yang dimaksud adalah mie ayam dan juga mie goreng dari tepung daun kelor. Mie ayam dari bahan daun kelor ini kemudian direbus dan dicampur dengan bahan lain seperti sayuran hijau dan juga potongan daging ayam. Cita rasanya semakin kaya saat ditambahkan topping daun bawang dan juga bawang goreng. Kenapa saya harus memilih daun kelor? Ternyata setelah saya eksplor di NTT sendiri dan di Labuan Bajo, ternyata bahan baku kelor itu menjadi komoditas utama. Dan rasa tersendiri dan aroma tersendiri yang keluar dari daun kelor tersebut. Selain mie, mereka juga menyediakan menu dessert dari bahan kelor yang lezat. Dua diantaranya adalah moringa cheesecake dan moringa roll cake. Pas tanya ini mie dibuat dari apa, ternyata dari daun kelor. Ya, aku pribadi tuh nggak makan sayur, tapi pas diolah itu, apalagi pas makan ayamnya tuh enak banget sih, enak banget. Sajian ini tidak hanya ditawarkan pada menu restoran, tetapi juga menjadi salah satu menu wajib untuk breakfast bagi tamu-tamu di Hotel Meruwara. Pihak hotel berusaha memperkenalkan menu tersebut kepada tamu hotel sebagai ciri khas daerah Labuan Bajo yang kaya akan tanaman kelor. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Vera Pahali, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya ini dari Cianjur, Jawa Barat, di mana ada seorang pelajar terjebak banjir bah di tengah sungai di Cianjur, Jawa Barat. Korban harus bertahan di tengah batu besar. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas harus melewati arus sungai yang deras untuk menyelamatkan korban. Beginilah video amatir saat kondisi seorang pelajar SMP yang terjebak di tengah banjir bah di Sungai Cikundul di Kampung Blender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Korban sebelumnya sempat terseret arus deras, namun berhasil menyelamatkan diri dengan berdiam diri di atas batu besar di tengah sungai. Kejadian berawal saat korban bersama 6 orang temannya berenang di Sungai Cikundul usai pulang sekolah. Namun saat sedang asik berenang, tiba-tiba banjir bah menerjang. 6 teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban tertinggal dan sempat terseret arus deras sungai. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah menaiki batu yang berada di tengah sungai sambil meminta pertolongan. Berenang di sungai beserta dengan 7 teman-temannya. Kebetulan pada saat berenang tersebut tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas menggunakan tali menerjang banjir bah untuk menyelamatkan korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Semangat! Ya, lalu bagaimana jalannya proses evakuasi bocah yang terjebak banjir? Kita sudah tersambung dengan Pak Daryana dan Ru Damkar Cianjur Kota, petugas yang mengevakuasi bocah tersebut. Selamat sore, Pak Daryana. Selamat sore. Ya. Baik, Pak Daryana, boleh diceritakan bagaimana jalannya proses evakuasi bocah yang terjebak banjir? Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh tim? Pada waktu
evakuasi korban terjebak banjir, kita bahu-membahu dari pos 1 dengan pos 4 untuk menuju TKP. Betul adanya di situ ada orang yang terjebak, yaitu anak umur 12 tahun yang bernama Mujib. Ya. Saya sebagai anggota pemadam kebakaran berupaya untuk mengevakuasi dengan membawa peralatan yang kita butuhkan. Tapi dengan itu, alhamdulillah kita mengevakuasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah anaknya juga selamat, tidak ada gangguan apapun. Ya, bahu-membahu dengan di situ aparat kepolisian ada dari polsek setempat, dari Babinsa, Koramil setempat, terus dari pemadam kebakaran dan jajaran-jajaran relawan yang lainnya. Demikian Bu, dari TKP saya penanganan langsung dengan korban. Oke, Pak Daryana, tapi pertama kali mendapatkan informasi ada yang terjebak di tengah sungai tersebut, itu bagaimana ceritanya, Pak? Saya mendapatkan informasi memang dari warga setempat, menelepon ke kita, ke pemadam kebakaran yang ada di Pos Cikalong Kulon. Nah, dari Pos Cikalong Kulon disambungkan ke Pos 1 Induk Cianjur. Dalam pelaporan ada orang yang terjebak di tengah kali Cikundul tersebut. Demikian, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Daryana atas informasinya. Terima kasih juga untuk aksi gesitnya begitu menyelamatkan masyarakat yang ada di sana. Selamat siang, sehat selalu Bapak. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia akhir pekan akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, jangan tiru adegan ini. Seorang pria nekat menerobos kobaran api untuk menyelamatkan 3 keponakannya saat kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Tombula, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi heroik namun sangat berbahaya sang paman sempat direkam warga hingga viral di media sosial, pemirsa. Pria yang diketahui bernama Sumail menyangka ketiga keponakannya masih terjebak di dalam rumah milik orang tuanya yang terbakar hebat hingga membuat panik warga setempat. Dalam sekejap, kobaran api membakar seluruh bagian bangunan rumah panggung yang terbuat dari papan. Pemilik rumah dan warga berupaya memadamkan api hanya dengan alat seadanya. Api baru padam setelah seluruh bagian rumah habis terbakar hingga rata dengan tanah. Awal mula sang paman nekat menerobos kobaran api karena salah satu keponakannya mengabarkan kepada sang paman bahwa rumah kediaman mereka dibakar seseorang yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Belakangan diketahui ketiga keponakannya telah berhasil keluar dari rumah saat kebakaran terjadi. Sudah besar, tapi perasaan saya, ponakan saya masih ada dalam rumah karena pada saat saya ditelepon, orang katanya masih ada dalam rumah. Jadi pikiran saya itu mereka masih dalam rumah. Makanya saya berani terobos api itu. Tanpa pikir panjang untuk menyelamatkan mereka. Setelah terobos api, ternyata saya tidak bisa masuk ke dalam karena api sudah melebar. Itu pun saya lama baru saya tahu tuh kalau ponakan saya sudah di luar. Sudah menyelamatkan diri. Sudah menyelamatkan diri gitu. Akibat aksi nekatnya tersebut, sang paman mengalami luka bakar pada bagian kepala, leher, dan lengan kiri. Sementara rumah panggung milik sang nenek rata dengan tanah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini telah bergabung bersama dengan kami Pak Sumail, paman yang menerobos api rumah keponakannya yang terbakar. Pak Sumail, selamat sore. Ya, selamat sore. Pak, ini apa yang Anda lakukan? Aksi heroik yang Anda lakukan ini kan terbilang cukup nekat begitu. Apa yang kemudian membuat Pak Sumail ini rela langsung berlari untuk menerobos api?
Itu semua saya lakukan demi ponakan saya. Karena di pikiran saya ponakan saya itu masih ada dalam rumah. Makanya saya nekat masuk terobos itu api. Baik. Informasinya rumahnya Pak Sumail ini cukup jauh ya Pak? Sekitar 10 km Pak Sumail berlari ke rumah ponakan Bapak. Betul itu, betul. Waktu itu saya masih di pasar, saya antar istri saya belanja di pasar. Jaraknya sekitar 10 km. Makanya saya sampai di lokasi, api itu sudah menyebar luas, sudah tidak bisa masuk ke dalam lagi. Oke, awalnya seperti apa Pak Sumail hingga mendapatkan informasi dari siapa, kemudian langsung berlari menuju ke lokasi tempat kejadian perkara, tempat kebakaran tersebut? Itu dari telepon saja itu, karena dia telepon saya, katanya posisi mereka sementara dalam rumah waktu kebakaran itu. Baik, Pak Sumail saat ini. Baik, saat ini kondisi ketiga ponakan Anda bagaimana Pak Mail pasca kebakaran tersebut? Alhamdulillah semua sehat-sehat. Alhamdulillah semua selamat. Oke, tapi untuk kondisi Pak Sumail sendiri seperti apa sekarang Pak? Karena menerobos api yang cukup besar begitu pasti juga meninggalkan bekas luka dan luka di tubuh Anda. Bagaimana kondisi terkini? Ya, masih ini belum, untuk sementara ini belum stabil lagi nih. Baik, di tangan semoga saya, cepat di tangan pulih ya Pak Sumail. masih parah di tangan ini. Kalau di muka sudah agak mending, sudah ini bekas-bekas api semua. Baik, semoga cepat pulih ya Pak Sumail. Lalu sekarang ponakan Anda tinggal di mana Pak Sumail? Ponakan saya sekarang tinggal di rumah saudara, di rumah keluarga begitu, bersama orang tua saya. Tapi saat itu di kondisi di dalam rumah, apakah cuma ada ponakan saja kah atau ada keluarga lainnya yang berada di rumah tersebut, Pak Sumail? Waktu itu ponakan itu 3 orang yang ada dalam rumah. Sebenarnya itu ponakan saya dalam rumah itu ada 7 orang. Tapi pada saat itu 4 orang itu ke sekolah, masuk sekolah. Jadi di rumah tinggal 3 orang. Baik Pak Sumail. Semoga Pak Sumail juga segera pulih ya Pak Sumail. Sehat selalu semua keluarga. Semoga ada rezeki berlimpah, rumah kemudian bisa dibangun kembali ya Pak Sumail supaya untuk tempat berkumpul begitu pihak keluarga di sana. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sumail. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia akhir pekan akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap selebritis Andrew Andika beserta 5 orang teman-temannya di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan dalam kasus penggunaan narkoba. Andrew Andika ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara 5 orang rekannya ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew Andika dan teman-temannya ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Namun kepolisian masih belum menyebutkan jenis narkotika yang digunakan oleh Andrew Andika bersama 5 orang temannya yang lain. Andrew dan juga kelima temannya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang public figure berinisial AA bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan kami lakukan di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor dan kemudian di daerah Jakarta Selatan. Terhadap public figure tersebut berinisial AA tersebut saat ini berada di Polres Metro Jakarta Barat. Begitu juga dengan teman-temannya dalam keadaan sehat. Berapa orang teman-temannya? Cukup untuk teman-temannya ada 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, dan diantaranya ada juga yang sebagai influencer.
Pemirsa, kita beralih ke MotoGP di Mandalika, di mana para penonton ramai berdatangan di sirkuit Mandalika pada hari ketiga balapan MotoGP 2024. Sejak pagi, penonton mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan para pebalap terbaik dunia bertarung di lintasan. Mereka sengaja datang lebih awal agar bisa mendapatkan posisi duduk yang ideal. Antusiasme semakin terlihat ketika para penonton membawa sejumlah atribut riders kebanggaan mereka. Kepadatan arus penonton ini juga terlihat di jalan-jalan utama menuju sirkuit yang mengalami kemacetan seperti yang terjadi di Bundaran Songgong dan Bundaran Mong. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa, di mana Polres Jakarta Selatan telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh. Kekasih Loli itu mangkir dari panggilan yang dilayangkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum pelaporan terhadap Fadel Bajideh terus bergulir. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 11 orang saksi, di antaranya Nikita Mirzani, seorang netizen dan sahabat Loli. 2 saksi lainnya yang baru diajukan kuasa hukum Nikita akan segera diperiksa. Sementara itu, polisi telah memanggil sang terlapor, Fadel Bajideh, untuk diperiksa hari ini. Ya, jadi untuk saksi terlapor, ya, VA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat jam sekiranya jam 14.00. Surat tersebut sudah diajukan? Sudah dilayangkan. Namun melalui live Zoom Kamis semalam, kuasa hukum Fadel, Rasman Nasution, mengatakan jika Fadel tidak akan datang hari ini. Rasman mengatakan jika Fadel akan menghadiri panggilan Polres Jakarta Selatan Jumat pekan depan. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Laura Meizani alias Loli masih dilakukan. Penyidik masih menunggu hasil dari visum dari dokter kandungan. Pemirsa, selebgram Aziza Salsha memaafkan 2 terlapor atas laporannya di Bareskrim Polri atas penyebaran berita hoax. 2 terlapor tersebut sudah diperiksa di Bareskrim Polri dan memutuskan untuk meminta maaf dan berdamai dengan istri Pratama Arhan itu. Setelah kasusnya menghebohkan dunia maya, Aziza Salsha kini memilih untuk lebih tenang dengan menerima permintaan maaf dari 2 netizen yang telah dilaporkannya ke polisi. Dalam sebuah konferensi pers Rabu 25 September 2024, salah satu terlapor, yakni pemilik akun bernama Andreas, meminta maaf pada istri pesepak bola Pratama Arhan secara langsung. Saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Sise terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Terlapor lainnya yang diwakili oleh ibunya karena masih di bawah umur juga meminta maaf atas konten berita bohong yang dibuat oleh anaknya. Apa yang diberitakan itu memang tidak di cross check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu, yang seharusnya di cross check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya, dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan. Dengan rendah hati, putri dari Andre Roside ini menerima permintaan maaf dari kedua terlapor. Aziza juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Saya menerima permohonan maaf
dari Mas Andre dan keluarga terlapor. Dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini bersama dengan saya Sally Alexandra dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.